Lalu air sumur. Ini ada hadis yang menyebut tentang air sumur, ya, misalnya yang dikenal dengan sumur Budoah. Ini menjadi hadis yang cukup penting dalam pembahasan tentang air, yaitu diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa dia berkata, bahwa dikatakan, ditanyakan, ya, kepada Rasulullah SAW, ana tawadda'u min bi'ri Budoah, apakah boleh kita berwudu dari sumur Budoah? Nah, ini dikenal dengan nama sumur Budoah. Wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyad. Sumur Budoah itu adalah yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, walahmul kilab, dan bangkai anjing, wan natnu, dan sesuatu yang berbau busuk. Ya, tentu maksudnya bukan dengan sengaja, ya, karena tidak mungkin para sahabat yang sudah dididik oleh Rasulullah dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, ya, lalu membuang hal kotor ke dalam sumur, padahal sumur itu sumber air, ya, yang dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, kata yutrahu itu bukan dilempar dengan sengaja, ya, tapi terlempar, ya, atau terbuang ke dalam sumur itu, yaitu apa? Diakibatkan oleh banjir. Jadi ada banjir, dia masuk dengan sendirinya ke dalam sumur, bukan dengan sengaja. Karena kalau dengan sengaja tentu tidak sesuai dengan generasi sahabat yang terbaik, yang dipuji oleh Allah. Ya, misalnya di Quran kan disebut tentang Masjid Quba itu, ya, la masjidun usisa, ya, ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan, yang di dalamnya fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu innallaha yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang, artinya para sahabat, yang cinta untuk membersihkan diri, yang cinta kebersihan. Sesungguhnya Allah mencintai kebersihan. Nah, jadi kebersihan ini adalah karakter utama bagi orang muslim, ya, apalagi ini para sahabat, orang muslim, orang mukmin yang paling terbaik. Nah, jadi tidak mungkin mereka dengan sengaja, ya, melemparkan kotoran-kotoran tersebut itu. Nah, jadi Islam ini mengajarkan kebersihan, ya, tentang masalah hukum, masalah fikih yang pertama kali dibahas dalam masalah toharoh, masalah kebersihan. Jadi kita perlu memberikan perhatian yang besar dalam masalah kebersihan. Jangan ada kesan orang muslim itu jorok, orang muslim itu kotor, kucel. Ya, pesantren-pesantren itu kucel, kumel. Itu udah keliru tuh. Padahal di pesantren yang pertama dibahas itu toharoh. Tapi kenapa nggak dipraktekkan? Ya, padahal harus dipraktekkan, harus menjadi contoh. Jangan kemudian kita dalam praktek kalah sama orang-orang yang non muslim. Ya, orang-orang luar negeri, ya, Jepang, di barat, di Eropa, ya, tempat-tempat mereka bersih, sedangkan kita kotor gitu. Ini kan malu. Kita punya ajarannya yang jelas. Ya, dimana dulu, ya, dari zaman para sahabat, terus umat Islam ketika menjadi pemimpin peradaban, ya, pemimpin peradaban dunia itu, yaitu menjadi guru bagi alam, gitu, ustadziyatul alam, ustadzul alam, menjadi guru bagi alam, di mana orang-orang barat, orang-orang Eropa dulu belajar kebersihan, belajar mandi itu kepada orang Islam, dalam perang salib gitu kan. Ya, itu ada transfer budaya, ya.
orang-orang Eropa dulu, orang Barat dulu, mereka masih primitif, masih percaya mitos. Ya, ada Ratu Isabella misalnya dan rajanya. Orang-orang sana itu nggak mandi, bahkan sampai setahun tuh nggak mandi. Pakaiannya juga ketika ada kotoran gitu ya, daki, itu dianggap berkah. Dianggap berkah. Jadi tidak diganti, tidak dicuci. Primitif mereka dulu itu. Mereka tahu bagaimana caranya mandi, caranya buang air. Itu dari orang Islam. Ya, nah maka ini perlu kita pahami, perlu kita belajar. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim, karena kita ajarannya jelas. Hanya masalahnya kita tidak mengamalkannya, itu saja sebetulnya. Maka harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Petunjuknya sudah ada. Petunjuknya sudah ada. Nah tetapi kemudian, jadi ini tidak dengan sengaja ya masuk ke dalam sumur itu. Ya, nah, tapi Rasul menjawab bagaimana? Ya, kata Rasulullah, al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un. Ya, artinya air sumur tersebut masih tetap suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Kan disuruh udah masuk ya ke dalamnya. Kotoran-kotoran tadi itu yang jelas najis ya, haid misalnya itu udah jelas disepakati najis. Ya, bangkai ya, hampir semua ulama menyebut bangkai najis. Ya, hal-hal yang berbau busuk. Nah, ternyata jadi walaupun hal-hal tersebut masuk ke dalam sumur, itu tidak ya merubah zat airnya itu. Ya, jadi tidak bercampur. Jadi masuk ke dalam itu, ya, jadi si airnya tidak terkontaminasi. Jadi ketika diambil bagian airnya itu masih bersih. Jadi maka di sini jadi hukum nanti ya. Selama air itu tetap bersih, walaupun di sampingnya ada kotoran dan sebagainya. Ya, kalau memang itu masih bersih, tidak terkontaminasi, masih bisa digunakan. Ini sebagai bentuk kemudahan juga ya. Kecuali kalau misalnya tidak masih banyak ya sumber air yang lain. Kalau di zaman dulu memang kan agak sulit ya, di zaman Rasul pada saat itu ya cukup sulit untuk mendapat air. Padang pasir kan, sumber airnya sulit. Jadi sangat dijaga betul ya, sangat hemat dalam penggunaan air. Nah, oleh karena itu, karena ini sumber yang memang satu-satunya ya atau sedikit ya, ini sumber utama gitu ya untuk mendapat air ya, maka di sini syariat memberi kemudahan. Ya, syariat memberi kemudahan gitu ya.